Perjalanan dari Ki Bedil di dunia ilegal ini nggak selalu mulus. Dia sempat menghilang setelah aparat melakukan penindakan besar terhadap perakit senjata ilegal di daerah Cipacing. Nah, jadi dari dulu tuh nama dia sebenarnya udah tercium. Dan nama daerah Cipacing itu udah dikenal sebagai lokasi asal ya senjata-senjata ilegal. Nah, tapi belum ada yang benar-benar tahu kalau otak besarnya itu adalah si Ki Bedil ini. Cuma diketahui asal muasal senjata itu dari Cipacing. Oke geng, kalau kemarin kita sudah membahas soal sindikat perdagangan bayi, hari ini kita bakal masuk ke dalam dunia yang gak kalah gelapnya dan sangat berbahaya, yaitu sindikat perdagangan senjata ilegal atau senjata rakitan. Nah, tapi jangan kalian bayangkan kalau senjatanya ini yang modelan receh-receh, enggak. Senjatanya itu benar-benar dengan kualitas yang baik, yang artinya orang yang merakit senjata ini bisa dikatakan memiliki keilmuan tentang senjata yang cukup bagus, cukup baik. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit pistol jenis Sig Sauer P226, senjata laras panjang yang belum selesai dirakit, serta amunisi berbagai kaliber dan peralatan pembuatan senjata. Ya, orang-orang seperti ini seharusnya itu dipekerjakan dengan layak ya, karena dia punya ilmu yang gak semua orang bisa. Ini adalah skill yang langka. Nah, tapi sayangnya memang ya karena di negara kita sangat sulit untuk mencari pekerjaan, skill-skill kayak beliau ini kurang terpakai, dan akhirnya beliau ini memilih jalan yang salah, jalan yang ilegal. Dan mengapa gua menyebut namanya dengan kata beliau? Karena si pelaku ini sudah tua, sudah berumur, sudah kakek-kakek. Dan gue juga baru tahu geng, ternyata di Indonesia ada ya pergerakan seperti ini. Ada sindikat yang menjual senjata ilegal dengan kualitas hampir seperti senjata legal. Bisa digunakan untuk tindakan-tindakan yang berbahaya, hanya saja bedanya ini adalah senjata ilegal tanpa izin. Nah, dari pembahasan ini gue pengen ajak kalian untuk membahas sosok yang sangat terkenal di dalam dunia senjata api ilegal yang bernama Ki Bedil. Penangkapan AS sekaligus menandai berakhirnya kiprah ahli perakit senjata api ilegal kawakan berinisial TS alias Ki Bedil, 58 tahun. Dia ini adalah seorang perakit senjata api ilegal yang kabarnya sudah beroperasi selama lebih dari 20 tahun. 2 dekade geng. Ini bukan waktu yang singkat dalam menjalankan bisnis gelap tanpa terendus. Nah, gak cuma itu, gue juga bakal bahas beberapa kasus lain juga nanti yang bikin geleng-geleng kepala yang berhubungan dengan kasus serupa. Mulai dari penggerbekan yang berhasil menyita 20 senjata api dan 233 amunisi, sampai penemuan yang lebih gila lagi, yaitu penemuan 29 senjata api lengkap dengan ribuan amunisi yang tersimpan di sebuah rumah di daerah Bandung. Pertanyaannya, semua ini tuh seberapa besar sih jaringannya? Dan kalian harus tahu, ternyata jaringan kejahatan senjata ilegal itu tidak berasal dari daerah-daerah yang jauh dari Jakarta atau daerah-daerah yang mungkin asing di telinga kita, tapi daerah yang paling banyak peredaran senjata ilegal dan menjadi sumber senjata ilegal adalah Jawa Barat. Gokil nggak tuh? Maaf, ini selfie-nya nih. Itu dengar, lihat. Yang panjangnya mana? Itu tuh, udah aman. Nah, sekarang gue pengen ajak kalian untuk membahas secara lengkap kronologi tentang ditangkapnya Ki Bedil dan fakta-fakta tentang peredaran senjata api ilegal di Indonesia yang berawal dari Jawa Barat. Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, ini bukan iklan, tapi ini curhat, oke? Jujur beberapa hari ini gue agak sedikit terganggu. Setiap ngonten, gigi gue sakit, terus nafas gue terasa agak gak segar. Gue sebenarnya punya formulanya untuk ngilangin itu semua, untuk meredakan sakit gigi dan bau mulut ya. Udah beberapa kali gue pakai, tapi habis barangnya dan sekarang gue udah beli lagi. Nah, mumpung ini masih baru, sekalian aja nih gue infoin ke kalian. Produknya premium banget, bersegel hologram. Jadi kalau bukan yang ada segel hologram kayak gini, artinya itu tiruan atau palsu. Jadi pastiin kalian beli yang asli, oke? Ini namanya Lumaden Teeth Protection Oral Spray. Rasa buah peach yang manis dan seger banget. Cara kerjanya tuh simple banget, geng. Sekali semprot, itu langsung melindungi enamel gigi kalian, yang udah pasti bisa mencegah gigi kalian berlubang. Terus mencegah plak juga. Nah, rasanya fresh banget, mulut jadi nyaman, nafas jadi lebih pede. Praktis parah. Bisa kalian gunakan habis makan, habis ngopi, atau pas lagi jalan-jalan di luar mau ketemu orang. Tinggal semprot aja, beres. Gue nggak tahu nih, kalian bakal percaya atau enggak,
kemanapun gue pergi, gue pasti ngantongin benda ini karena ngebantu banget. Ketika mau ketemu orang, hal yang pertama kita lakukan adalah memastikan kita rapi, wangi, ya termasuk mulut juga harus wangi. Ya buat jaga-jaga, gue harus selalu bawa benda ini. Gue yakin banget kalian bakal butuh juga. Jadi kalau kalian memang merasa butuh, kalian bisa langsung check out, linknya udah ada di bawah. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita bahas dulu kronologi dari kasus Ki Bedil, perakit senjata api ilegal yang sudah berjalan selama 20 tahun dan sangat terkenal di dalam dunia senjata ilegal. Kita bahas. Nah, jadi geng, profil dari Ki Bedil ini ya, dia ini disebut juga dengan inisial TS oleh polisi. Dia adalah seorang pria berusia 58 tahun, udah bisa dibilang udah cukup berumur, umurnya sudah lewat setengah abad, yang mana dia dikenal sebagai ahli pembuat senjata api ilegal berjenis revolver atau pistol. Ki Bedil sudah menjalankan bisnis ilegalnya ini selama kurang lebih 20 tahun. Pembelinya kebanyakan adalah para pelaku street crime, kejahatan jalanan, dan pemburu-pemburu liar. Nah, biasanya orang-orang yang berburu di hutan itu beli senjata dari dia. Di kalangan para penjahat jalanan, Ki Bedil ini dikenal sebagai pembuat senjata rakitan dengan kualitas paling tinggi, bahkan disebut-sebut mendekati standar pabrikan. Menurut Kepala Satreskrim Bareskrim Polri, Kombes Pol Arsya Kadafi, Ki Bedil ini pernah bekerja di industri senjata angin di Cipacing, Jawa Barat. Dari sanalah dia mendapatkan ilmu untuk merakit senjata. Kan tetapi memang saudara TS alias Ki Bedil ini cukup licin dan lihai. Selama ini dia bergerak di bawah bayang-bayang dan baru pertama kali tertangkap setelah 20 tahun dia beroperasi. Dia mengasah kemampuan teknisnya dan kemudian menyalahgunakan keilmuannya itu dengan merakit senjata api ilegal. Padahal senjata yang dia rakit di pabrik sebelumnya, di industri senjata sebelumnya adalah senjata angin. Nah, tapi sistemnya itu hampir mirip-mirip. Hanya perlu sedikit modifikasi gitu, geng. Perjalanan dari Ki Bedil di dunia ilegal ini nggak selalu mulus. Dia sempat menghilang setelah aparat melakukan penindakan besar terhadap perakit senjata ilegal di daerah Cipacing. Nah, jadi dari dulu tuh nama dia sebenarnya udah tercium. Dan nama daerah Cipacing itu udah dikenal sebagai lokasi asal ya senjata-senjata ilegal. Nah, tapi belum ada yang benar-benar tahu kalau otak besarnya itu adalah si Ki Bedil ini. Cuma diketahui asal muasal senjata itu dari Cipacing. Gua nggak menemukan detail pasti ya tahun berapa kejadian penyisiran di Cipacing ini terjadi. Nah, tapi setelah kejadian tersebut, Ki Bedil dikatakan memilih bergerak lebih hati-hati, lebih low-key lagi di dalam menjalankan bisnis ilegalnya dia. Dia bekerja secara tertutup dan cuma melayani pesanan dari orang-orang terdekat atau terpercaya aja. Meskipun bergerak diam-diam atau disebutnya itu di bawah tanah underground, tapi reputasi Ki Bedil justru semakin kuat. Harga yang dipatok untuk senjata buatannya pun nggak murah. Untuk satu unit pistol atau senapan laras panjang dengan akurasi sampai 100 meter, harganya dibanderol sekitar 15-20 juta rupiah, geng. Mahal. Nah, di dalam perjalanan bisnisnya ini, Ki Bedil nggak pernah berhubungan langsung dengan para pembelinya. Jadi dia nggak pernah tatap muka dengan para pembeli tersebut. Dia menggunakan perantara, yaitu yang paling dia andalkan bernama Aep Saipuddin alias AS yang umurnya 41 tahun. Dia ini adalah tangan kanannya Ki Bedil. Si Aep ini bertugas sebagai broker alias dialah yang mempertemukan antara calon pembeli dengan produk dari Ki Bedil. Melalui media sosial, Aep ini menawarkan senjata, mengatur transaksi sampai mengirimkan barang ke alamat pembeli setelah dilakukannya pembayaran. Terus geng, bagaimana ceritanya Ki Bedil ini yang sudah menjalankan bisnis selama 2 dekade, yang disebut polisi sangat licin, bisa sampai ditangkap? Padahal kan udah 20 tahun, gue rasa tuh pengalamannya udah tinggi banget. Udah susah banget itu harusnya buat ditelusuri. Ya, tapi yang namanya tupai, sepandai-pandainya dia melompat pasti bakal terjatuh juga, ya kan? Paling nggak 1 kali gitu. Nah, jadi geng, penangkapan dari Ki Bedil ini bermula dari penangkapan si Aep ini justru. Jadi Aep Saipuddin ini ditangkap pada hari Senin tanggal 6 April 2026 sekitar jam 3:45 sore. Si Aep Saipuddin ini diamankan oleh petugas kepolisian di sebuah warung nasi Ampera di Jalan Raya Cipacing. Jadi masih daerah-daerah Cipacing juga berkeliarannya. Dari pemeriksaan terhadap si Aep Saipuddin, ya, petugas kepolisian membagi tim mereka menjadi 2 tim. Tim 1 ditugaskan untuk bergerak menuju ke rumah si Aep yang ada di Rancaikek Kulon, Kabupaten Bandung, dan dari sini polisi baru menemukan berbagai jenis amunisi di dalam jumlah besar di rumahnya, seperti peluru berbagai kaliber, proyektil, sampai peralatan seperti mata bor yang diduga digunakan dalam proses pembuatan senjata api rakitan. Nah, terus geng, tim 2
ditugaskan untuk bergerak ke Rancaekek Wetan, Kabupaten Bandung. Di sini polisi menangkap Ki Bedil yang diduga sebagai pembuat senjata api ilegal. Di sanalah Ki Bedil bersembunyi. Kabarnya, ditangkapnya dia setelah polisi menerima laporan dari masyarakat melalui hotline Bang Resmob. Jadi ada yang nelpon kepada pihak kepolisian. Nah, ketika ditangkap, dari tangan Ki Bedil ini, polisi menyita 4 popor senjata laras panjang dan sejumlah alat yang biasanya dia gunakan untuk merakit senjata api. Dan saat ini, polisi masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringannya Ki Bedil ini yang lebih luas, termasuk menelusuri siapa para pembeli dan pihak lain yang terlibat di dalam peredaran senjata api ilegal milik Ki Bedil ini, geng. Yang pasti udah bukan orang-orang besar atau orang-orang yang punya duit lebih. Karena kalau orang-orang besar atau orang-orang yang punya duit lebih, kalau dia mau beli senjata, pasti beli senjata yang berizin. Kalaupun ilegal, dia akan membeli senjata asli, bukan rakitan. Nah, senjata rakitan biasanya dibeli oleh para penjahat. Kalau nggak perampok, begal, dan lain-lain. Dan sampai saat sekarang ini ya, geng, belum diketahui bagaimana hukuman terhadap Ki Bedil ini. Tapi kisah tentang Ki Bedil ini itu jadi viral banget karena banyak yang penasaran bagaimana Ki Bedil ini bisa bertahan selama 20 tahun dan bagaimana akhirnya dia nanti. Karena kan kita berpikir ya, orang-orang berskill kayak gini harusnya nggak dipenjara, tapi diberikan wadah untuk bisa berkarya lagi. Entah dia diberikan pekerjaan merakit senjata untuk para pemburu dan melalui pemantauan yang ketat dari pemerintah, ya kan, supaya dia tetap bisa hidup atau bagaimana lah. Karena ini adalah skill yang gak semua orang punya. Bahkan orang yang udah sekolah pun belum tentu punya skill seperti Ki Bedil. Ya, tapi sampai saat sekarang ini belum ada pemberitaan selanjutnya tentang nasib dari Ki Bedil. Dan menariknya nih, geng ya, ternyata kasus seperti ini bukan cuma terjadi satu kali. Dunia perakitan senjata ilegal di Indonesia punya cerita yang jauh lebih luas dan kompleks dari yang kita bayangkan. Di balik kasusnya Ki Bedil, ternyata ada banyak kasus lain dengan pola serupa yang gak kalah menarik untuk dibahas lebih dalam. Nah, sekarang gue pengen ajak kalian untuk membahas kasus lainnya, yaitu kasus penemuan 20 pucuk senjata api dan 233 amunisi senjata ilegal. Nah, semua ini terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026. Di saat itu Komisaris Iman Imanuddin selaku Direktur dari Direktorat Jenderal Pemberantasan Korupsi Kepolisian Metro Jaya mengungkapkan kalau kepolisian sudah membongkar sindikat pembuatan senjata api ilegal di 3 lokasi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Dari penemuan ini, polisi meringkus 5 orang tersangka dan di antara lain ada RR yang berusia 39 tahun, terus ada JS yang berusia 36 tahun, dan ada RAR yang berusia 31 tahun dan SAA yang berusia 28 tahun, lalu ada IMR yang berusia 22 tahun. Mereka ini diringkus di 3 lokasi yang berbeda, yaitu di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Polisi menyita 20 senjata api termasuk 9 senjata airsoft gun dan juga ada senjata api buatan pabrik. Dan selain itu, polisi juga menyita 233 butir amunisi. Dan senjata api yang disita ini termasuk jenis Walther kaliber 8 mm, terus ada Mondial kaliber 22 dan ada Makarov kaliber 32 ACP, revolver kaliber 3,8 mm dan Colt Junior. Amunisi yang sangat banyak disita itu berkisar dari kaliber 9, 25, 32, 22, 45 sampai 38. Polisi juga menyita alat-alat yang digunakan untuk memproduksi senjata-senjata ini. Nah, jadi mereka yang membuat sendiri senjata ini, geng. Dalam setiap aksinya, tertangkapnya para pelaku kejahatan ini membuat pihak kepolisian menelusuri asal-usul senjata api yang digunakan para pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, diketahui kalau kelima tersangka ini memasarkan senjata mereka dengan cara 2 metode. Pertama, penjualan dilakukan secara langsung kepada pembeli yang sudah mereka kenal, ya, ke orang-orang terdekat. Terus yang kedua, mereka juga bisa memanfaatkan platform digital seperti Facebook dan lain-lain sebagai sarana transaksi. Untuk menyamarkan transaksi mereka dan mengelabui aparat lalu menghindar dari deteksi kecurigaan, para pelaku ini menyamarkan aktivitas mereka dengan menjual barang-barang yang legal atau barang-barang yang boleh dijual terlebih dahulu. Salah satu contohnya adalah sarung senjata. Nah, itu kan gak ilegal ya, cuma sarung doang. Baru setelah nanti mereka mengetahui, oh ternyata ada ya yang mau beli sarung senjata. Oh, si ini mau beli sarung senjata. Ditanyain, senjatanya udah punya belum? Dan kalau si pembeli bilang, belum nih A, cuman iseng-iseng aja, barulah ditawarkan, mau nggak senjata asli? Nah, jadi di saat itu akan terjadi negosiasi. Nah, setelah negosiasi terjadilah pertemuan dengan si calon customer. Mereka berkomunikasi secara intensif dan para penjual ilegal ini kemudian menawarkan senjata api tersebut dengan menunjukkan fisiknya. Menurut dari Pak Iman Imanuddin,
Si pelaku ini sudah menjual sekitar 50 senjata. Penjualannya paling tinggi terjadi pada tahun 2024. Dari hasil penjualan senjata-senjata tersebut, para pelaku mampu meraup keuntungan sampai 5 juta rupiah untuk satu unit senjata api yang berhasil mereka jual. Jadi ini adalah unit senjata api yang ilegal, rakitan, tapi nggak sebagus rakitannya Ki Bedil. Jadi ya harganya murah gitu. Bahkan ada yang harga 2 jutaan doang. Nah tapi walaupun ini rakitan yang nggak sebagus punya Ki Bedil, ya tetap aja ini mematikan. Ya mungkin perbedaannya kalau untuk tembakan jarak jauh pelurunya itu nggak lurus atau nggak tepat sasaran, atau justru mungkin senjatanya cepet macet, cepet rusak. Ya kita nggak tahu. Yang jelas kualitasnya tidak sebagus milik Ki Bedil. Dan atas perbuatannya, kelima tersangka ini dijerat dengan sejumlah pasal, yaitu pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang kepemilikan senjata api ilegal. Dan mereka ini terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun, geng. Ya, walaupun di penjara 15 tahun, gua rasa ilmu mereka ya untuk merakit senjata nggak akan pernah hilang, ya kan? Keluar dari penjara masih bisa ngerakit lagi. Makanya agak bingung ya, untuk orang-orang kayak gini memang seharusnya tidak dipenjara, tapi justru dirangkul, diberikan wadah supaya mereka tetap bisa hidup, tapi dengan kontrol yang ketat dari pemerintah. Nah terus geng, bagaimana kasus ini bisa sampai terungkap? Jadi kabarnya, sindikat senjata api ilegal ini bisa terungkap karena mereka ketahuan memasok senjata api kepada pencuri sepeda motor. Nah, pada para begal-begal tuh. Nah ceritanya gini, pada tanggal 7 Januari 2026, para pelaku pencurian sepeda motor itu ditangkap. Ada yang berinisial VV dan RC. Mereka di saat itu nyaris dimasa oleh warga setelah dipergoki sedang mencuri sepeda motor di Jalan Andong 3, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Tapi keduanya itu berhasil melarikan diri setelah menembakkan 4 tembakan ke arah warga. Dan tembakan ini bahkan menyebabkan seorang warga berinisial M itu mengalami luka di bagian kaki kanan akibat peluru. Terus kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2026, yang inisial VV itu berhasil diringkus, ditangkap di sebuah hotel di kawasan Gondokusuman, Yogyakarta. Sedangkan yang inisial RC itu diringkus di Cimahi, Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026. Dan si VV ini diketahui berperan sebagai eksekutor pertama dan yang menembak warga sampai terluka. Sedangkan yang inisial RC itu berperan sebagai eksekutor kedua. Dan kabarnya ada tersangka lain yang juga ikut ditangkap, yaitu yang berinisial AA yang berperan sebagai penadah. Nah, dia ditangkap di daerah Jakarta Barat. Dan gak cuma itu, ada satu orang tersangka lagi yang masuk ke dalam daftar DPO alias daftar pencarian orang. Nah, polisi di saat itu menyita 2 pucuk senjata api, rakitan, dan 12 butir amunisi serta 1 set kunci berbentuk T beserta dengan 15 belangko kunci. Selain itu, polisi juga menyita 7 sepeda motor hasil curian dan pakaian yang mereka pakai saat beraksi, dan semuanya terekam di dalam CCTV. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti 2 senjata api, kunci letter T, dan 7 sepeda motor serta CCTV di TKP. Nah, dari kasus ini, polisi mendalami asal-muasal dari senjata api yang dimiliki oleh para tersangka ini. Karena kan bingung ya, masa iya pencuri sepeda motor bisa punya senjata api? Dan akhirnya bukti-bukti yang didapatkan itu mengarah kepada satu sindikat perdagangan senjata api ilegal yang tadi gue ceritakan. Nah, jadi Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menegaskan kalau pihak kepolisian berupaya memastikan tidak ada lagi kasus serupa yang berpotensi membahayakan masyarakat. Di saat ini, penyidik masih memburu tersangka lainnya yang masuk ke dalam daftar pencarian orang. Dan pihak kepolisian juga menegaskan bakal terus mengembangkan kasus ini sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keamanan masyarakat, geng. Nah, jadi itu adalah kasus lain selain kasus Ki Bedil. Tapi tunggu dulu. Kasus ini ternyata bukan kasus terbesar atau yang paling mengagetkan. Ya, karena kita melihat kok bisa pencuri motor punya senjata api gitu kan. Nah, ternyata ada kasus lain. Ini yang juga seru untuk kita bahas ya. Ternyata ada temuan lain dengan skala yang jauh lebih besar dan lebih mengkhawatirkan. Dan hal ini semakin memperlihatkan kalau peredaran senjata api ilegal Indonesia memang sudah sampai pada level yang mengerikan sekali. Nah, seperti apa kasusnya? Kita bahas nih, kasus tentang penemuan 29 pucuk senjata api dan ribuan amunisi. Ingat geng ya, ribuan amunisi. Kita bahas.
Pada tanggal 25 Maret tahun 2024, ditemukan ada 29 pucuk senjata ilegal dan 9.673 amunisi. Buset, banyak banget. Yang mana ini ditemukan di sebuah rumah warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, 29 pucuk senjata ini terdiri dari 18 senjata laras panjang dan 11 senjata laras pendek. Sedangkan 9.673 butir amunisinya terdiri dari beberapa jenis kaliber, antara lain 5,56 mm, terus ada yang 7,63 mm dan 8,6 mm serta 9 mm dan 22 mm. Yang paling besar ada yang 45 mm. Setelah diselidiki, ternyata para pelaku dari kasus ini itu ada beberapa orang. Yang pertama ada Pyong King Lai. Ya, dari namanya aja udah nama orang luar ya, warga negara asing. Dia ini merupakan narapidana Lapas Cipinang. Terus diketahui si Pyong ini ternyata telah terlibat di dalam kasus senjata api ilegal dari tahun 2011 dan gak pernah kapok-kapok. Menurut Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, si Pyong ini sudah 3 kali terlibat di dalam kasus pemilikan senjata api ilegal dan sudah 3 kali juga dipenjara. Kasus terbaru yang membuat si Pyong ini terlibat di dalam kasus pemilikan senjata dan amunisi sebanyak 4 kali. Berarti udah berkali-kali dan gak kapok-kapok. Harusnya sih hukum mati ya orang begini. Terus bagaimana nih aksi dari si Pyong ini bisa sampai terungkap? Nah, ceritanya pada tanggal 26 Maret 2024, penyidik di Treskrimum Polda Jabar itu menangkap istri dari si Pyong ini dulu. Nah, istrinya itu bernama Hani Sinlan yang merupakan ibu rumah tangga, yang mana di saat itu dia kedapatan menyimpan dan menjual senjata api ilegal di sebuah rumah di Jalan Awiligar, Kota Bandung. Ternyata ya, awalnya Pyong ini menitipkan senjata api dan amunisinya ke si istrinya, si Hani ini, di rumah mereka yang ada di daerah Cilincing, Jakarta Utara sejak Agustus 2023. Terus pada awal Maret 2024, senjata api dan amunisi tersebut dibawalah menggunakan sebuah mobil ke rumah keluarganya si Hani di Jalan Awiligar, Kota Bandung. Ada informasi yang bocor tentang senjata api yang sedang dibawa oleh seorang perempuan alias sedang dipindahkan, dan amunisi ini juga dipindahkan. Jadi ada yang membocorkan. Akhirnya membuat tim di Treskrimum Polda Jabar atas laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan. Surawan menambahkan meski puluhan senjata api tersebut merupakan milik suami pelaku yang kini tengah mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta, namun wanita tersebut juga diketahui sempat menjual beberapa unit senjata api kepada konsumen. Terus lebih lanjut, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Abraham Abbas itu sempat mengatakan kalau yang namanya Hani ini sudah menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya dan menyimpan, mengangkut serta menyembunyikan senjata, amunisi serta bahan peledak yang merupakan titipan yang dia terima dari suaminya sendiri yang bernama Pyong sejak tanggal 23 Agustus 2023. Akhirnya Ditreskrimum Polda Jabar itu mengirimkan 6 penyidik ke Lapas Cipinang untuk memeriksa si Pyong karena kan dia sedang di dalam penjara nih. Nah, pemeriksaan ini guna mengungkap pihak yang masuk senjata dan amunisi ke si Pyong ini, dan gak menutup kemungkinan juga mungkin pemeriksaan ini bisa mengungkap adanya peredaran senjata dan amunisi ke kelompok yang terlibat dalam aksi terorisme dan gangguan keamanan di Indonesia. Nah, menurut Kombes Pol Surawan, si Hani dan si Pyong ini itu diketahui merupakan penjual senapan angin sebenarnya. Jadi mereka itu dulu ya, itu bisnisnya senapan angin, yang mana itu sebenarnya legal. Ya kita bisa lihat ya, mungkin dari nama mereka ini adalah warga Tionghoa, dan biasanya warga Tionghoa itu memang ada yang menjual alat-alat berburu seperti ini. Ya kan? Nah, tapi di samping menjual senapan angin, mereka ternyata mendapatkan koneksi untuk bisa menjual senjata api juga secara ilegal. Dan dugaannya, kemungkinan besar puluhan senjata api yang mereka jual itu ada yang mereka kirim ke luar negeri. Karena senjata api itu merupakan senjata api rakitan. Wanita berinisial HSL itu ditangkap lantaran memiliki puluhan senjata api dan ribuan butir peluru dari berbagai kaliber. Lalu geng, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau yang disingkat dengan ALDP yang bernama Latifah Anum Siregar itu ikut menyoroti kasus ini. Beliau mengungkapkan bahwa Jakarta termasuk salah satu rute suplai senjata api untuk kelompok organisasi Papua Merdeka. Nah, hal ini terungkap dari hasil investigasi dari pihak ALDP terkait penjualan senjata api dan amunisi ilegal di Papua selama 10 tahun terakhir. Pengumpulan data untuk investigasi yang berjudul Jejak Perdagangan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Tanah Papua itu dilakukan sejak Agustus tahun 2023.
2021 hingga Mei tahun 2022. Lokasi investigasi berpusat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nabire. Nah, Bu Anum ini berpendapat mungkin ya penyidik harus memfokuskan penyelidikan pada asal-usul produksi senjata yang didapatkan dari si piong ini. Apabila dari produksi dalam negeri, kemungkinan ada oknum aparat keamanan yang memasok ke si piong ini demi bisa mendapatkan uang. Nah, jadi bisa dikatakan nggak semua senjata yang dijual oleh si piong itu hasil rakitan. Bisa aja hasil selundupan dari oknum anggota militer. Di dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku ini disangkakan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan bahkan sampai minimal 20 tahun penjara. Nah, ini baru bener nih. Nah, jadi geng, beberapa contoh kasus sindikat perdagangan senjata api ilegal yang berhasil terungkap di Indonesia itu benar-benar mengerikan sekali. Dari kasus-kasus ini terlihat ya, kalau peredarannya bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi ada sindikatnya. Kalau kita lihat-lihat, setiap kali sindikat seperti ini dibongkar, rantainya nggak pernah benar-benar putus. Selalu ada sumber-sumber baru yang mereka gunakan. Kalian penasaran gak sih geng, bagaimana peredaran senjata api ilegal di Indonesia itu ada? Seperti apa sumbernya? Nah, sekarang kita bahas. Jadi geng, polisi hampir selalu menemukan pola serupa di dalam hal kepemilikan senjata api. Senjata api yang digunakan pasti tidak berizin resmi dan didapatkan dari jalur yang gelap. Di dalam berbagai penyelidikan polisi, ya, terungkap beberapa sumber utama peredaran senjata api ilegal. Yang mana diantaranya, yang pertama, senjata rakitan lokal yang dibuat di bengkel-bengkel rumahan, mudah didapat dan juga murah. Nah, itu banyak di Indonesia. Terus yang kedua, penyelundupan lintas batas, masuk lewat jalur laut, perairan Indonesia, dan beririsan dengan perdagangan narkoboy serta barang ilegal lain. Jadi dibarengin gitu geng pengirimannya. Terus geng, ada juga senjata api bekas dinas. Nah, ini kasus langka sebenarnya, tapi pernah terjadi saat senjata ex-aparat berpindah tangan secara ilegal karena ada aparat yang nakal dan bermain. Mereka menyelundupkan senjata itu diberikan kepada para penjahat. Nah, itu salah satunya. Nah, terus yang terakhir bisa didapatkan dari pasar gelap internet alias dark web. Transaksi ini dilakukan di forum tertutup dan media sosial yang susah untuk ditembus dan saat ini masih terus diburu oleh Direktorat Siber Polri. Nah, jadi itu beberapa sumbernya, geng. Pihak kepolisian itu menegaskan kalau warga sipil itu dilarang punya senjata api kecuali buat kepentingan tertentu seperti olahraga menembak atau profesi keamanan. Misalkan ya tentara, satpam, bodyguard, polisi, dan itu juga harus ada surat izinnya. Nah, tapi tentunya kepemilikan ini harus dengan izin dan pengawasan ketat. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Karena setiap kepemilikan di luar mekanisme resmi termasuk ke dalam tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Nah, tapi yang sekarang memprihatinkan, senjata api itu udah nggak lagi muncul dalam aksi perampokan atau teror bersenjata. Tren terkini menunjukkan adanya peningkatan penggunaan senjata api di dalam berbagai insiden seperti antar warga yang cekcok atau pertikaian pribadi di jalan, atau aksi spontan akibat emosi sesaat yang biasanya disebut dengan aksi koboi kota. Nah, biasanya viral nih kalau orang ada yang ngacung-ngacungin senjata. Artinya geng, senjata api kini bukan sekedar alat kejahatan tapi sudah menjadi pelampiasan kemarahan dan simbol kekuasaan semu. Fenomena ini mencerminkan perubahan pola kriminalitas di Indonesia di mana ancaman tidak lagi semata berasal dari niat jahat tapi juga dipicu oleh lemahnya kontrol diri serta semakin mudahnya senjata mematikan beredar di tengah masyarakat. Apalagi bagi orang-orang yang berduit, mereka biasanya punya ego yang tinggi, mampu beli senjata, dan mereka jadi jumawa. Dengan memegang senjata, darah mereka panas terus, pengennya berantem aja gitu. Pusiknas Bareskrim Polri mencatat adanya peningkatan tren tindak kekerasan dan kejahatan sepanjang tahun 2025. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa kemungkinan kepemilikan senjata api ilegal juga turut mengalami kenaikan. Nah, tapi apakah sindikat perdagangan senjata api ilegal ini bisa diberantas? Nah, sekarang gue pengen ajak kalian membahas hal ini. Jadi geng, Polda Metro Jaya mengungkapkan kalau penjualan senjata api ilegal di Indonesia masih marak terjadi. Apalagi senjata api ilegal seperti menjadi tren dari setiap penjahat karena sangat efisien di dalam menjalankan aksi mereka. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, dari berbagai kasus kriminal yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian, sebagian besar pelakunya kedapatan membawa atau menggunakan senjata api memang. Dan jenis senjata yang digunakan beragam, mulai dari senjata rakitan, senjata pabrikan, sampai dengan senapan angin yang sudah dimodifikasi.
Tetapi menurut beliau, senjata api rakitan tetap menjadi yang paling dominan digunakan oleh pelaku kejahatan. Hal ini bukan tanpa alasan. Pak Rikwanto menilai kalau senjata api rakitan lebih diminati karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan senjata api pabrikan. Serta proses mendapatkannya juga jauh lebih mudah. Nah, senjata jenis ini kerap diperjualbelikan secara ilegal oleh oknum-oknum tertentu, termasuk diantaranya para pedagang senapan angin yang menyalahgunakan usahanya untuk menawarkan senjata api rakitan kepada pembeli tertentu. Dan lebih lanjut lagi, Pak Rikwanto juga menjelaskan sejumlah faktor utama yang membuat upaya pemberantasan perdagangan senjata api ilegal menjadi sangat sulit dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu faktor terbesarnya adalah kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang. Hal ini menyebabkan banyaknya titik rawan seperti pelabuhan yang tidak resmi atau yang sering disebut dengan pelabuhan tikus yang kerap dimanfaatkan sebagai jalur masuk penyelundupan senjata api dari luar negeri. Dan selain itu, peredaran senjata ilegal juga dipengaruhi oleh keberadaan senjata-senjata sisa konflik dari berbagai daerah di Indonesia seperti Aceh, Poso, Papua, Maluku, sampai dengan Palu. Nah, senjata-senjata yang sebelumnya digunakan di dalam konflik tersebut tidak semuanya berhasil diamankan, sehingga sebagian masih beredar dan berpindah tangan secara ilegal. Dan faktor lain yang turut memperrumit situasi adalah adanya senjata yang berasal dari jaringan teroris. Nah, senjata-senjata ini, baik yang masih tersisa maupun yang diselundupkan kembali, masih menjadi bagian dari rantai peredaran ilegal yang sulit dilacak secara menyeluruh, geng. Terus nggak cuma itu, geng, produksi senjata api rakitan secara lokal juga menjadi tantangan tersendiri. Senjata-senjata ini dibuat di bengkel-bengkel rumahan dengan biaya produksi yang rendah, murah, tapi bisa dijual dengan harga yang cukup menggiurkan. Nah, kondisi ini membuat praktik pembuatan senjata ilegal langsung bermunculan banyak, meskipun sudah berulang kali dilakukan penindakan. Nah, makanya gue bilang tadi ya, orang-orang kayak gini tuh punya skill dan harus diberikan wadah sebenarnya, supaya lebih terarah gitu. Kalau nggak terarah, akhirnya ya ilegal kayak gini. Dan Pak Rikwanto menegaskan kalau pihak kepolisian sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari inspeksi mendadak sampai dengan penyitaan senjata api rakitan di sejumlah daerah, termasuk di wilayah seperti Cipacing, Jawa Barat, yang dikenal sebagai salah satu pusat pembuatan senjata rakitan. Tapi demikian, ya, dia mengaku bahwa setelah dilakukan penindakan, aktivitas penjualan senjata ilegal tersebut masih kerap kembali muncul dan terus berulang. Hal ini menunjukkan kalau peredaran senjata api ilegal di Indonesia memiliki pola yang berulang dan jaringannya belum sepenuhnya terputus. Dan selain itu, peredaran senjata api ilegal itu sulit diberantas karena adanya keterlibatan internal oknum aparat. Nah, menurut pengamat dari kriminalitas dan kepolisian yang bernama Bambang Widodo Umar, oknum polisi yang tidak bertanggung jawab kerap menerima keuntungan dari bisnis ini. Jadi udah disogok. Dan karena itu, oknum polisi biasanya membiarkan bahkan melindungi peredaran senjata tersebut. Dan selain itu, beliau juga menambahkan bahwa bisnis senjata ilegal biasanya dilakukan oleh gembong narkotika yang memang membutuhkan senjata untuk melindungi mereka. Dan menurut beliau juga saat ini senjata sudah menyebar ke berbagai pihak. Indikasinya adalah adanya kasus-kasus penembakan yang marak terjadi di Indonesia belakangan ini, walaupun cuma kasus receh. Misalkan kayak pemalakan di warung Madura, itu bahkan ada yang pakai senjata api juga. Yang mana itu artinya sudah banyak orang-orang jahat yang memegang senjata api ilegal saat ini, walaupun bentuknya cuma rakitan. Nah, itu dia, geng, pembahasan kita kali ini ya, tentang peredaran senjata api ilegal dan rakitan di Indonesia. Apa kalian juga punya cerita tentang seseorang yang diam-diam punya senjata api ilegal? Atau mungkin kalian punya solusi untuk memberantas perdagangan senjata api ilegal di Indonesia? Ya, kita berdoa ya, semoga kita dijauhkan dari mara bahaya dan jangan sampai terjerumus ke dalam sindikat seperti ini. Dan jangan sampai kita berurusan dengan orang-orang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Coba tinggalkan komentar kalian tentang pembahasan ini.